Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Aji Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan training, coaching, consulting, counseling, dan mentoring. Dan setelah mengetahui ini, goalnya adalah Anda jadi tahu apa sih kebutuhan Anda saat ini. Oke, karena banyak yang sulit atau bahkan belum bisa membedakan antara ke 1, 2, 3, 4, 5 hal ini ya. Sehingga banyak yang asal, misalnya ada training ikut training, ada coaching ikut coaching, kemudian consulting ikut consulting gitu ya, tanpa tahu apa kebutuhannya, karena setiap fase memiliki keperluannya masing-masing ya. Jadi ada yang sebenarnya masih butuh training kok sudah di coaching gitu ya, walaupun coaching bisa part of training juga ya, tetapi mungkin fokusnya bisa lebih ke training seharusnya, tetapi malah lebih fokus ke coaching. Nah, udah butuh coaching kok masih terlalu sering ikut training. Nah, seperti itu. Seperti apa sih perbedaannya? Yang pertama kita akan bahas tentang training dulu. Nah, seperti yang telah kita lihat di layar ya. Jadi, training itu sifatnya agendanya jelas yang pertama ya. Misalnya tentang training NLP gitu ya. Training NLP udah jelas agendanya, di situ kita akan belajar tentang NLP. Terus kemudian agendanya adalah hypnocommunication, ya jelas, agendanya jelas ya. Ketika kita ikut ke dalam sebuah training, itu kita sudah tahu mau dapat apa ya. Dan yang kedua, training sifatnya adalah dari segi engagement ya, atau hubungan antara trainer dan trainee ya, dengan yang dilatih ya, itu jangka pendek sifatnya jangka pendek. Kemudian training sifatnya pembekalan pengetahuan dan kecakapan ya. Jadi tujuannya untuk peningkatan kompetensi. Jadi saya gambarkan ya. Jadi kalau training itu, kalau dari kurva belajar ya, ini sifatnya di pembekalan kompetensi ya, di sini. Saya gambarin ya di sini. Nah, di sini. Nah, ini kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Pengetahuan ya, sikap dan juga kemampuan atau kecakapan. Knowledge, skill, and attitude ya. Nah, kemudian kita ke coaching. Coaching itu apa? Seperti apa ya? Coaching itu lebih sifatnya ke penggalian potensi diri yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah goal. Nah, kalau training tadi dari sini ke sini ya, peningkatan kecakapan dan pengetahuan. Kalau coaching dari sini ke sini. Nah, ini goalnya nih yang ingin dicapai dan fokusnya di situ. Coaching pendekatannya adalah coaching tujuannya untuk mencapai goal, lebih cenderung mencapai goal. Nah, kita bisa lihat di tulisan ya, coaching ya, agendanya bisa fleksibel, artinya sangat tergantung dari kebutuhan klien ya, atau coachee. Kebutuhannya apa digali oleh seorang coach. Misalnya Anda butuh coach ya gitu ya, bisa hubungi Magna, kita bisa fasilitasi. Nah, kemudian agendanya fleksibel ya. Jadi misalnya ternyata setelah digali, oh ternyata aku butuh training ini, oh ternyata aku perlu perbaikan di sini. Nah, itu coaching ya. Agendanya bisa fleksibel, tetapi juga bisa sudah ditentukan agendanya. Misalnya kita sudah bikin coaching agreement ya, coaching plan gitu. Kita bikin planning tentang coaching kita selama 6 bulan ke depan gitu, mau mencapai apa Anda sebagai klien. Itu misal sudah dibuat agendanya ya, kita sesuai agenda tersebut. Tapi kalau misal ternyata di agenda tersebut ada kesulitan selama Anda proses pencapaian goal tersebut, bisa melakukan penyesuaian dan ini yang disebut sebagai agendanya bisa fleksibel ya. Kemudian engagementnya jangka panjang. Ya, hubungan antara coach dengan klien itu bisa jangka panjang, karena kan nggak mungkin ya pencapaian goal hanya sebatas seminggu atau 2 hari gitu kan, nggak mungkin. Seminggu, 2 minggu, sebulan aja sangat kurang, minimal 3-6 bulan, atau lebih bagus lagi kalau setahun gitu ya, lebih dari setahun lebih bagus engagementnya seperti itu. Jadi kayak coach itu sebagai supporter Anda ya, partner. Kemudian supporter ya, sebagai partner ukur juga, misalnya progres Anda sudah sampai mana dan sebagainya. Coach yang bertugas memberikan feedback kepada Anda.
Feedbacknya berupa, oh sepertinya kamu perlu perbaikan di sini, nanti ada referensi training di sini, silakan ikuti. Nah seperti itu coach ya, membantu Anda dari kondisi ada nyamuk, dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan. Time frame-nya seperti itu ya, dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan dan pemberdayaan potensi ya. Jadi misalnya Anda sudah ikut training ke sana kemari tapi kok goalnya belum tercapai ya. Sudah full pengetahuan, sudah full skill tapi belum terorganisir dengan baik sehingga belum tercapai goal. Nah, Anda perlu coach di sini ya. Nah, nanti ketika coaching Anda akan dibantu untuk memunculkan potensi tersebut. Oke. Yang keempat, berorientasi pada pencapaian. Ya, seperti tadi disampaikan ya, coaching berorientasi dari mengubah kondisi Anda saat ini ke kondisi yang diinginkan. Yang kelima, fokusnya di perubahan perilaku. Oke. Kemudian, selanjutnya consulting. Consulting ini pemberian solusi atas masalah. Misal Anda punya masalah keuangan, consulting ya, Anda diberikan saran-saran ya, seperti itu. Kemudian dilakukan oleh expert di bidangnya kepada klien. Kemudian yang keempat ada counseling ya. Counseling itu diberikan ketika ada masalah terutama mental ya. Kemudian pendekatannya bersifat terapi atau remedial ya, obat gitu ya, terapi gitu. Kemudian yang ketiga, time frame-nya dari masa lalu ke masa kini. Jadi di masa lalu Anda tuh ada masalah apa untuk dibalikan ke masa kini. Selanjutnya mentoring ya, yang kelima yang terakhir yaitu diberikan oleh expert di bidangnya. Oke. Kalau coaching tidak harus expert di bidangnya. Misalnya Anda pengen sukses di karir Anda, saya belum pernah berkarir di karirnya Anda, tetapi saya sebagai coach atau kami tim coachnya Magna nge-coach Anda itu bisa, ya. Karena coaching dengan mentoring itu beda ya, beda kompetensinya. Kemudian yang kedua bersifat arahan. Kalau mentoring ya sifatnya arahan. Kamu gini, gitu. Dibimbing ya. Dibimbing untuk menuju ke jadi misalnya gini, saya mentor sudah pernah berhasil di bidang penulisan katakanlah atau bidang training. Nah, Anda misalnya sebagai mentee gitu, saya arahkan nanti kamu gini, lewat jalannya gini. Nah, itu mentoring. Ya, kemudian yang ketiga sifatnya penguasaan suatu bidang. Oke, seperti itu ya perbedaan antara training, coaching, consulting, counseling dan mentoring. Saat ini Anda butuh apa? Silakan dianalisa. Kalau ternyata Anda masih belum memiliki kecakapan yang cukup ya untuk mencapai kondisi yang Anda inginkan, maka perlu training. Kalau Anda sudah belajar ke sana kemari, tetapi kok pencapaian masih segitu-gitu aja, ya Anda butuh coaching. Ya, Anda butuh coach yang akan membantu memfasilitasi Anda, membawa Anda dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan. Jika Anda menemui masalah dalam hal profesional, katakanlah bisnis atau karir gitu ya, Anda bisa konsultasi kepada yang ahli di bidangnya. Jika Anda memiliki masalah mental, bisa konseling, kemudian terapi ya. Jika Anda ingin benar-benar fokus menguasai satu bidang, maka Anda butuh mentor. Nah, oke, seperti itu. Biasanya mentor tuh dari senior ke junior, seperti itu. Oke, seperti itu. Silakan sekali lagi dicek ya, mana kebutuhan Anda. Di Magna kita ada training, sudah jelas, dan ada consulting serta coaching. Consulting di bidang pengembangan diri, dan coaching untuk membantu Anda mencapai goal yang Anda inginkan. Baik Anda sebagai individu maupun atau untuk membantu organisasi Anda mencapai tujuannya. Oke, jika Anda membutuhkan, silakan kita bisa membantu Anda, insya Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share jika bermanfaat. Terima kasih.